warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik, Ibu Guru. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu ingin mengabsen ya kepada anak-anak Ibu. Yang pertama Hilyati. Hadir, Bu. Khairun Nada. Hadir, Bu. Hikmah. Hadir, Bu. Ahmad Fauzi. Hadir, Bu, hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Dapat hadir semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita semua berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, hari ini Ibu akan membahas pelajaran jual beli. Ada yang tahu jual beli itu apa? tukar menukar barang, Bu. Ya, betul sekali. Jadi di sini Ibu akan memperjelas lagi jual beli itu apa. Jadi Ibu hari ini akan menjelaskan dalil-dalil tentang jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan menjelaskan rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli. Jadi jual beli itu menurut bahasa Arab yaitu al-bi'u yang artinya memberikan dasar. Jadi hukum jual beli itu yaitu boleh. Jadi setiap orang Islam boleh menukarkan barang, mencari nafkah atau tadi itu dengan mencari nafkah tadi dengan berdagang, tukar beli. Tapi yang penting dengan cara yang halal, dengan tuntunan syariat agama. Dalil jual beli di Al-Quran pun terdapat juga di Al-Quran. Yang mana Ibu hasilkan di layar tadi. Yang mana di sini mendasarinya yaitu wahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus menurut dalil al-sunnah atau dalil hadis, ini teksnya, yaitu dari Rif'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Jadi Nabi menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Nah, jadi hadis ini menyatakan bahwa mata pencaharian yang paling baik yaitu berdagang atau jual beli. Bagaimana Nabi juga seorang pedagang, yang mana kita tahu. Terus menurut ijma, menurut ulama atau sepakatan jual beli, bahwa jual beli ini dibolehkan karena dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun di dasar itu kita juga sebagai makhluk sosial pastinya harus membutuhkan orang lain. Terus rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama akid, bahasa Arabnya yaitu yang artinya pihak yang bertransaksi, pasti ada penjual ada pembeli. Yang kedua yaitu maq'ud alaih atau mencakup barang yang dijual dan pastinya harganya juga. Terus yang ketiga itu sirat atau ijab kabul dari ijab penjual dan pembeli. Ijab dari penjual, kabul dari pembeli. Terus syarat jual beli ada juga. Yang pertama, kalau kalian ingin jual beli pasti juga mempunyai syarat. Yang pertama yaitu harus baligh. Maksudnya sudah dewasa. Maksudnya di sini yaitu bisa membedakan mana baik dan buruk gitu. Terus yang kedua berakal sehat. Nah, jadi berakal sehat ini juga penting karena
orang yang mengetahui hitungan ataupun orang yang bodoh ataupun orang yang gila itu tuh tidak mengetahui hitungan. Maka kalau orang yang tidak berakal sehat itu tidak sah seperti orang gila contohnya. Terus suka sama suka. Nah, ini juga syaratnya ridho antara ya. Suka sama suka keduanya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun dan atas kemauannya sendiri. Terus syarat barang yang diperjualbelikan yaitu ada banyak juga, ada 5 lah. Yang pertama yaitu suci, yaitu barangnya suci dari najis atau seperti yang lainnya, seperti kayak babi, bangkai kotoran atau sejenisnya. Maka itu tadi tidak sah diperjualbelikan dan hukumnya haram. Terus yang kedua, barang itu tadi itu bermanfaat. Jadi syarat barang yang diperjualkan tadi itu harus bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak sah diperjualkan seperti kecoa atau yang tidak bermanfaat lah, kayak lalat, nyamuk. Terus yang ketiga, barang tadi itu adalah milik sendiri, yaitu barang-barang bukan pinjaman, sewaan, itu maksud milik sendiri. Terus yang keempat, barang yang diperjualbelikan tadi itu harus dikuasai oleh pembeli. Nah, maksudnya harus ada kayak itu, nah, di depan mata pada keliaran kemana-mana, atau harus ada kayak itu, nah. Terus yang kelima, barang tadi itu harus jelas diketahui dua belah pihak, maupun secara sifat, jenis, timbangannya, ukurannya, nah harus diketahui juga secara jelas. Terus ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul ini juga sangat penting karena termasuk tadi itu juga itu kata-kata penyerah atau penyerima aja, tukar, jual, seperti itu. Atau juga sebagiannya kayak berbentuk nota atau sebagiannya. Terus harus juga ada alat untuk tukar barang. Ya, seperti kita tahu seperti uang. Intinya yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Terus macam-macam jual beli. Nah, di sini nih ada dua, bai' sahih lawan bai' fasidah. Yang pertama yaitu bai' sahih itu yaitu jual beli yang maksudnya tuh memenuhi syarat dan rukunnya. Terus sebaliknya lagi bai' fasidah itu yaitu tidak memenuhi syarat salah satu rukun dan syaratnya. Terus jual beli barang yang diharamkan hukumnya daksahna. Seperti apa? Seperti kayak hukumnya tadi haram, seperti kayak menjual darah, daging babi, berhala dan sebagainya. Terus kayak jual beli sperma hewan, nah itu tidak sah juga. Terus yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam induknya. Karena apa? Karena ini tidak jelas, masih kemungkinannya bisa lahir atau hidup. Terus yang kelima, jual beli barang yang belum dimilikinya. Nah, ini juga. Terus yang keenam, jual beli yang belum jelas. Ya, maksudnya kayak buah-buahan lah, belum jelas masaknya kan. Masih mentah. Pokoknya belum jelas intinya. Terus yang keenam, jual beli yang sah saja, cuma dilarang agama. Sebagaimana kita tahu yaitu jual beli pada saat khutbah atau sholat Jumat, yang mana di surah Al-Jumu'ah sudah dicantumkan ayatnya, yang mana bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a. Nah, jadi tidak dilarang agama kalaunya jual beli di saat khutbah dan sholat Jumat. Terus dan itu juga jual beli dengan cara menghalang di jalan sebelum sampai pasar. Nah, ini juga dilarang agama. Karena ada hadisnya juga kan, la tatalaqul rukban, yaitu janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan pergi ke pasar. Nah, ini juga. Terus jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, ini sudah tahu pastinya. Seperti kayak
ada unsur penipuan karena misalnya ditumpukan kan satu tumpukan yang bagus-bagus enak di atas, terus yang tidak bagus enak di bawah, sehingga yang dijual nanti yang di bawah, sehingga itu terdapat unsur penipuan. Ya mungkin dari situ penjelasan dari Ibu. Kalau dari anak-anak sekalian Ibu ada yang ingin bertanya? Bertanya, Bu. Nah, Ya, Hayati. cepat. Siapa, Bu? Siapa? Insut. Siapa aja? Hayati aja, Bu. Oke. Ya, pertanyaan saya kalau jual beli online itu boleh lah, Bu? Makasih, Bu. Iya. Ya, jadi untuk jual beli online tuh ada banyak sih pendapatnya. Tapi yang saya tahu itu tuh kayak intinya lah, intinya itu kan itu untuk mempermudah juga. Intinya itu tuh insya Allah boleh, tapi tergantung pendapat ulama mana kita pakai. Intinya kalau menurut pendapat yang ulama yang membolehkan itu intinya sama-sama ridho antara din, pokoknya intinya ridho lah keduanya itu untuk pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau untuk pendapat ulama yang tidak membolehkan, takutnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti kan banyak tuh terjadi barangnya seperti ini, gambarnya seperti ini, dan ternyata datangnya tidak sesuai. Nah itu yang mungkin Ibu, karena apa? Karena tadi unsur penipuan di situ kalau takutnya ada, sehingga tadi itu ulama tadi tidak membolehkan. Mungkin itu dari Ibu. Jadi mungkin Ibu akan mengevaluasi kalian. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian ya, dijawab. Jadi untuk hikmah, apa tadi ya hukum jual beli? Ya. Hukumnya mubah boleh, Bu. Ya. Untuk rukun jual beli untuk Hilyati ada berapa? Rukunnya ada 3, Bu. Ya, betul sekali. Untuk Khairun Nada, sebutkan yang 3 tadi. Yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga adanya ijab dan qabul. Ya, betul sekali. Ya, mungkin Ibu sudahi sampai sini. Ibu akan menjelaskan kembali atau menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi, jual beli itu hukumnya mubah. Terus kata hadis juga jual beli ini adalah termasuk pekerjaan yang terbaik dan paling baik menurut hadis. Terus rukun jual beli tadi itu ada 3, yaitu pihak yang bertransaksi, terus barang yang dijual dan harganya, terus juga siqat atau ijab kabul tadi. Terus yang 4, syarat jual beli itu keduanya harus balik, berakal sehat, terus sama-sama suka. Terus syarat barang diperjualbelikan yaitu suci, bermanfaat, milik sendiri. Terus juga jelas. Terus untuk alat tukar menukar barang pastinya harus diakui secara luas umum penggunaannya seperti uang. Terus macam-macam jual beli di sini ada banyak ya. Pertama bai' sahihah, yaitu yang memenuhi seluruh syarat dan rukunnya. Terus yang kedua tadi bai' fasidah, yaitu tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya. Terus jual beli yang diharamkan hukumnya dan tidak sah. Seperti kayak bangkai darah,
Terus juga jual beli sperma tidak sah juga. Terus jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Terus jual beli barang yang belum dimilikinya. Terus di sini ada juga jual beli sah hukumnya, namun dilarang agama seperti jual beli saat khutbah Jumat. Terus jual beli dengan cara penghalang di jalan. Terus yang jual beli ya antara kayak pertukaran barang atau dalam artian penipu. Ya mungkin dari situ Ibu bisa dapat menyimpulkan pelajaran hari ini. Nanti Ibu akan berikan tugas ke kalian sehingga kalian bisa juga di rumah lebih dalam mendalami pelajaran yang Ibu sampaikan sehingga banyak referensi yang didapatkan sehingga kita bisa lebih lagi mengetahui tentang jual beli ini. Mungkin salah dan hilap, Ibu mohon maaf lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Ya, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berhasil.